Sedang makan apa, Mbak? Saya, Ya. saya makan nasi pecel Ponorogo. Kok disebut Ponorogo kenapa? Orangnya dari Ponorogo. Oh, Pemilik. enak. Ciri khasnya apa dibanding yang lain? Nah, ciri khasnya nggak tahu saya. Tapi kayaknya sama sih pada umumnya. Hanya saja Ponorogo karena yang penjualnya asli Ponorogo. Oke, selamat menikmati. Jadi pecel pakai kering tempe, pecelnya pakai Lalapan mentimun atau kerai yang diiris-iris, ini terancam, Surabaya. daun turi, Oke. lantas tauge atau cambah dengan sambal kacang sama kering tempe dan lauknya tempe goreng. Dan jangan Ini lupa bayarnya habis, jadi bayarnya habis ada tambah TPP satu lah. ya, itu ada kacang panjang yang dipotong-potong. Sambalnya kacang, tidak halus-halus amat, ada meringkil-meringkil supaya hidup ini semakin mahir dan tak ada yang mustahil. Sementara yang sebelahnya di depannya makannya pakai urap, nasi urap pakai telur. Apa ini namanya? Telur apa? Telur Bali, Telur Bali, tahu Bali juga. tahu Bali. Nah, tahu Bali ini pakai ote-ote atau bakwan atau weci kalau di tempat lain di Malang. Di Surabaya juga disebut weci, kadang-kadang ada yang bilang ote-ote, ada yang bilang bakwan. Nah, inilah sarapan dengan minuman teh hangat, Pak. Es teh. Mari kita santap. Oye, oye, oye. Jos. Col. Oh, Kan, iya, iya. Jos. Mari kita nikmati dengan Jadi penuh gembira. sesudah Makan. terasa ada perubahan di dalam tubuh ini. Nasi itu dari beras padi itu mengandung karbohidrat. Jadikan satu saja, Bu. Di dalam ilmu nutrisi merupakan energi instan yang dapat langsung dimanfaatkan untuk proses pembakaran di dalam tubuh. Jadikan satu saja. Makanya begitu orang kalau sudah makan nasi, dia merasa tubuhnya lebih segar, lebih bertenaga. Berbeda dengan proses pembakaran secara tidak langsung, itu dengan lemak yang tertimbun di dalam tubuh dan perlu dibakar untuk tenaga. Itu dengan kondisi-kondisi yang memaksa, misalnya kelaparan, olahraga, aktivitas berlebih, stres. Tapi kalau dalam kondisi normal, orang itu tidak bisa langsung bakar lemak. Padahal dibutuhkan tenaga untuk dirinya. Maka di situ dibutuhkan energi langsung dari karbohidrat. Misalnya yang ada dipenuhi dari nasi. Nah, sekarang beralih ke soal bahasa. Nasi itu bahasa Inggrisnya rice. Berasal dari beras. Beras juga bahasa Inggrisnya rice. Beras dari gabah yang masih ada kulit. Bahasa Inggrisnya juga rice. Padi yang masih ada kulitnya.
yang sudah di dos atau di slab. Masih ada sisa-sisa kulit ari. Kalau masih utuh, kulitnya berwarna kuning itu bernama rice juga. Sementara kalau namanya padi yang masih di sawah itu tanamannya juga disebut rice. Orang Inggris itu menyebut semua jenis padi, padian beras, sampai nasi, sampai upo, semua juga disebut rice. Berbeda dengan orang Indonesia. Bahasa Indonesia ada padi, ada gabah, ada beras, ada nasi, ada upo. Upo bahasa Jawa. Ya, semuanya berbeda. Jadi lebih spesifik berdasar tahapan dan kasus. Apalagi Jawa, lebih lengkap lagi. Ana pari, ono pari, ono gabah, ono beras, ono upo. Dan kalau pada beras sudah kering namanya karak. Luar biasa. Kalau sudah di nasi itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya sego. Makanya tadi kita makan nasi pecel, sego pecel Ponorogo. Nah, pecel sendiri juga bermacam-macam berdasar daerah, ada berdasar sajiannya, ada berdasar jenis makanannya. Kalau daerah misalnya pecel Ponorogo tadi, ada pecel Kediri, ada pecel Madiun, berbeda. Ciri khasnya masing-masing berbeda antara Kediri dan Madiun. Coba tes yang ada sambal tumpangnya, itu pecel mana? Mana, Pak? Malang. Malang. Tumpangnya kan kota Malang di Malang. Maksudnya pecel yang ada sambal tumpangnya. Jadi dimasukkan sambal tumpang yang dari ketela itu. Itu berdasar kota dan sajiannya. Tapi kalau berdasar menunya ada namanya apa? Pecel lele. Lele yang dipecel. Dipecel itu pakai bahasa Jawa. Mestinya kalau memakai kaidah bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia bukan dipecel ya, dipecal. Sambal. Ya. Begitu. Melungker apa? Melungker melungker bahasa Indonesianya apa? Masa melungkar? Bukan. Menekuk diri langsung. Tapi biasanya kalau bahasa Indonesia dari bahasa Jawa menjadi coba ingat Presiden Soeharto dulu, almarhum, mantan Presiden Indonesia yang kedua. Ya, beliau sering mengatakan mendengarkan, menunjukkan kan dari Jawa, karena lidahnya lidah Jawa. Bahasa Indonesia kan, ya, pertunjukan, jadi pertunjukan. Nah, misalnya semacam itu. Ini ngobrol-ngobrol santai untuk mengasah otak pada saat menunaikan hajat sarapan. Ini menjadi tradisi yang baik bagi kita di samping pembahasan-pembahasan serius. Ini pembahasan santai semacam ini sangat bermanfaat. Ketika tidak ada yang direncanakan, tiba-tiba ada kebetulan semacam ini. Kebetulan bahasanya ya kontekstual, aksi dan tempat. Kebetulan kita makan pecel, maka pembahasannya nasi pecel atau nasi pecal biasanya ya. Sate itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya satai. Wow, gitu.
Yang masa sekarang bahas sate, sedang bahas pecel. Ada lagi istilah yang merupakan bukan makna sesungguhnya. Ya, sering orang mengatakan begini. Kamu ini sudah melakukan pelanggaran. Kamu sudah kurang ajar. Katakanlah begitu ya. Maaf ini agak kurang ajar. Kamu harus tak pecel. Apa kue gelem tak pecel? Bocah kok nakale koyo ngono. Nah, itu makna kias, bukan makna sesungguhnya. Masa manusia akan dipecel? Lalu yang makan siapa? Malum. Itulah. Ada yang namanya etika dan estetika. Ya. Manusia makan semua hewan sekarang ini. Bahkan hewan kesayangan aja di RW. Ada di tempat lain. Nah, kucing-kucing juga dijadikan makanan. Bahkan monyet juga. Itu di daerah-daerah Indochina sana. Di daerah Vietnam, Kamboja, Myanmar, ya, Thailand. Saya pernah makan itu jangkrik di Thailand. Enak ya. Ya. Kalau di tempat lain kan ada otak monyet dijadikan santapan. Di Indonesia juga ada daerah-daerah tertentu yang memperdagangkan ini. Nah, mengapa di daerah lain tidak? Bahkan itu pantangan berdasar agama masing-masing dan agama yang ada, agama tertentu, yaitu di situ ada yang namanya etika dan estetika. Ya. Loh. Kok ditambahkan ke Pak Yu itu gimana maksudnya, Bu? Nggak kuat. Oh. Tanyakan. Berarti Pak Yu beruntung dong. Raja tadah makanan. Ada ujian. Tadi sudah makan nasi Cicip, urap, sekarang cicipi. nasi pecel. Cicip, Luar biasa. cicip. Bersyukurlah Pak Yu kalau begitu, Bu. Ya. Raja tadah makanan. Ini kok Bu Pita kok ketawa? Nggak, kan belum nyicip. Sekarang tak kasih icip. Oh, begitu ya. Ya. Itu namanya pembelaan, pembenaran, apologetika, mempertahankan iman. Karena menurut Pak Yu. Yes.